Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryaningsih dengan nomor pokok mahasiswa G1A210002 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika kelas 12 SMA, bab statistika terkait dengan ukuran pemusatan data. Pada bab statistika ini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran letak data, dan yang keempat ukuran penyebaran data. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada video kali ini yang akan saya bahas terkait dengan ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data ada 3 pembahasan. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Di sini ada rata-rata atau mean data tunggal dan rata-rata atau mean data berkelompok. Lalu yang kedua itu ada nilai tengah atau median, nilai tengah median data tunggal, dan ada nilai tengah median data berkelompok. Dan yang ketiga ada modus. Modus juga sama, ada modus data tunggal dan modus data berkelompok. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan mean, median, dan modus, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan apa itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Secara sederhananya, bahwa ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran atau parameter statistika yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama terkait dengan rata-rata atau mean. Nah, apa itu rata-rata atau mean? Rata-rata atau mean merupakan pembagian dari total seluruh nilai dari data yang dibagi dengan banyaknya data. Oke, yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa rata-rata atau mean itu ada untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, yang pertama kita bahas dulu rata-rata atau mean data tunggal. Di sini rumus yang pertama. Rumus yang pertama untuk data yang tidak berbentuk tabel distribusi frekuensi tunggal ya. Rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N atau sigma XI per N. Keterangannya di sini bahwa X bar ini simbol untuk nilai rata-rata atau rataan hitung atau nama lainnya itu mean. Lalu XI itu data ke I, di mana I-nya itu dimulai dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Lalu sigma XI ini adalah jumlah atau total seluruh nilai dari data. Nah, jadi setiap datanya itu dijumlahkan. Karena di sini XI, I-nya dimulai dari 1, berarti di sini X1 ditambah, artinya X1 itu data pertama atau datum pertama ditambah X2 datum kedua ditambah X3 datum ketiga ditambah titik-titik sampai dengan XN. Nah, N di sini banyaknya data. Nah, agar kita lebih memahami lagi, di sini ada contohnya ya. Contoh pertama di sini artinya itu contoh dari rumus yang pertama. Contohnya berikut adalah data nilai ujian matematika 9 siswa putri kelas 6. Nilainya ada yang 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Tentukanlah mean atau rata-rata dari data tersebut. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tuliskan lagi untuk rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, sebetulnya kita bisa lanjut ke langkah yang ketiga ya, yang ini kita langsung saja jumlahkan semua nilai datanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Tapi di sini saya tuliskan dulu seperti ini untuk lebih memahami ya. Bahwa di sini sigma XI itu kita tuliskan lagi dimulai dari datum pertama, berarti X pertama di sini ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X9 dibagi dengan N. Nah, sigma X itu artinya seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X9. Kenapa sampai X9? Kita hitung di sini. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, karena datanya ada 9, maka di sini sampai X9. Kalau datanya ada 10, ada 11, berarti sampai 10 sampai 11, seperti itu. Karena ada 9, jadi di sini sampai dengan X9. Nah, maka dari itu kita langsung ke langkah ketiga ya. Kita tuliskan lagi X bar sama dengan, nah, datanya di sini karena sudah terurut, jadi bisa langsung kita jumlahkan ya. Sebetulnya tidak terurut juga tidak apa-apa, tapi kalau mau diurutkan juga boleh. Jadi kita urutkan, mohon maaf, kita jumlahkan selanjutnya 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai dengan ditambah 10, lalu dibagi dengan 9. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya itu adalah 64/9. Nah, di sini kita bagi aja 64 dibagi 9 hasilnya 7,1. Nah, jadi diperolehlah di sini rata-rata dari nilai ujian matematika 9 siswa putri kelas 6 itu adalah 7,1. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini untuk data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya, mohon maaf, rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Selanjutnya di sini ada keterangannya. Ini sama ya, X bar itu simbol untuk rata-rata atau mean. Nah, Fi di sini frekuensi untuk nilai Xi. Lalu Xi tadi sudah ya, data ke I sama. Di mana I-nya? Nah, sama. I-nya dimulai dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, lalu sigma Fi dikali Xi itu jumlah atau total seluruh nilai dari data. Nah, sigma Fi dikali Xi itu seperti apa? Nah, di sini ada ya contohnya. Misalkan di sini F pertama, frekuensi pertama dikali dengan X pertama, data pertama. Lalu ditambah frekuensi kedua, F2 itu dikali dengan data kedua atau X2. Di sini ditambah titik-titik sampai dengan Fn dikali Xn. Lalu di sini sigma Fi. Sigma Fi itu jumlah seluruh frekuensinya. Jadi frekuensinya dijumlahkan. Seperti itu. Nah, agar dapat memahami, kita lanjut. Di sini ada contoh kedua. Artinya di sini contoh dari rumus kedua ya. Nah, contohnya data jumlah saudara kandung murid kelas 12A2. Nah, di sini ada tabel jumlah saudara kandung murid kelas 12A2. Nah, di sini jumlah saudara kandung kolom pertama, lalu kolom keduanya frekuensi. Jumlah saudara kandung 0, frekuensinya 4. 1 frekuensinya 10, 2 frekuensinya 3, 3 frekuensinya 2, dan jumlah saudara kandung 4 frekuensinya 1. Lalu frekuensi ini dijumlahkan. Nah, arti dari tabel ini yaitu di sini kan jumlah saudara kandung. Yang pertama di sini 0. Artinya yang tidak memiliki saudara kandung, lalu di sini frekuensinya 4, ada 4 orang atau 4 murid. Lalu di sini jumlah saudara kandungnya 1, artinya yang memiliki saudara kandungnya 1, di sini frekuensinya kan 10, ada 10 murid, seperti itu. Lalu jumlah saudara kandung 2 di sini. Jadi yang mempunyai 2 saudara kandung itu ada 3 murid. Selanjutnya di sini yang mempunyai 3 saudara kandung ada 2 murid. Yang terakhir di sini yang mempunyai 4 saudara kandung ada 1 murid, seperti itu. Nah, dari tabel ini tentukan rata-rata dari data ini, maksudnya tentukan rata-rata dari data tersebut. Oke. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Di sini penyelesaian pertama menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Selanjutnya, sebetulnya kita bisa langsung ke langkah yang ketiga ya, yang ini. Tetapi di sini saya tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, X bar sama dengan, karena di sini sigma Fi dikali Xi berarti kita kalikan dulu frekuensi pertama dengan datum pertama. Fi dikali Xi ditambah, ini artinya frekuensi pertama dikali datum pertama ditambah F2 dikali X2, berarti frekuensi kedua dikali datum kedua, ditambah F3 dikali X3, lalu ditambah F4 dikali X4, ditambah F5 dikali X5 dibagi dengan sigma Fi. Nah, kenapa di sini sampai F5 dikali X5? Nah, kita lihat di sini di tabelnya jumlah saudara kandung ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah frekuensinya di sini ada 20. Nah, di sini ya.
Nah, maka dari itu kita mulai dari F1 dikali X1. Berarti frekuensi pertama dikali datum pertamanya yaitu 0, berarti 4 dikali 0. Ditambah F2 dikali X2, frekuensi kedua dikali datum kedua. Datum keduanya 1, berarti 10 dikali 1. Ditambah frekuensi ketiga dikali X3, frekuensi ketiganya yaitu 3. Datum ketiganya 2, berarti 3 dikali 2. Ditambah frekuensi keempat dikali datum keempat. Frekuensi keempatnya 2, datum keempatnya 3, berarti 2 dikali 3. Ditambah, nah frekuensi kelimanya 1, datum kelimanya 4, berarti ditambah 1 dikali 4. Dibagi dengan jumlah frekuensinya 20. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan dulu nih yang di dalam kurung sehingga diperoleh 4 dikali 0 itu kan 0 ya. 0 ditambah 10, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 4 per 20. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya 26 per 20. Di sini kita bagi ya, 26 dibagi 20 itu 1,3, sehingga diperolehlah X barnya itu 1,3. Nah, selanjutnya di sini ada penyelesaian yang kedua. Nah, penyelesaian yang kedua ini menggunakan rumus rata-rata data tunggal yang dimana rumus ini itu jika datanya itu tidak berbentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, sebetulnya bisa kalau tabel distribusi frekuensi tunggal ini menggunakan rumus yang ini bisa. Hanya saja nanti panjang penyelesaiannya seperti ini. Nah, di sini ya kalau kita misalkan menggunakan rumus yang ini. Rumus rata-rata data tunggal, tapi datanya itu bukan bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Rumusnya kan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, ini kita tuliskan, kalau saya ini dituliskan dulu seperti ini ya. Baru langkah ketiganya nih, sebetulnya bisa langsung ke langkah ketiga juga ya. Hanya saja saya tuliskan seperti ini, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X20. Kenapa? Karena di sini frekuensinya ada 20, gitu. Nah, sama dengan di sini X1 berarti data pertama. Data pertama 0 ini dari mana? Dilihat di sini. Jumlah saudara kandung yang tidak mempunyai saudara kandung itu kan 0 ya, di sini angkanya gitu. Nah, 0 ini frekuensinya 4. Artinya 0 itu harus ditulis 4. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Ditambah, nah, jumlah saudara kandung 1 nih. Di sini kan 1 frekuensinya 10, artinya kan satunya harus ada 10. Berarti ditambah 1 ditambah 1 harus ada 10 satunya. Lalu ditambah jumlah saudara kandung 2. Nah, frekuensinya 3, artinya 2-nya harus ada 3. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Ditambah 3, nih jumlah saudara kandung yang 3, frekuensinya 2. Berarti 3-nya harus ada 2. 3 ditambah 3. Ditambah, nah, jumlah saudara kandungnya itu 4. Yang mempunyai saudara kandung 4, itu frekuensinya 1. Nah, karena 4-nya ada 1, berarti kita tuliskan 4-nya hanya ada 1. Nah, terus dijumlahkan, nanti hasilnya tetap sama, 26 per 20. Hasil rata-ratanya juga sama, 1,3. Hanya saja kalau kita menggunakan rumus yang ini, nanti penyelesaiannya lebih panjang, seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya itu bentuknya tabel distribusi frekuensi tunggal, lebih baik menggunakan rumus yang ini untuk mempersingkat penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke rata-rata atau mean data berkelompok. Nah, dalam menentukan rata-rata atau mean pada data berkelompok, itu kita dapat ditentukannya dengan 3 cara. Cara yang pertama di sini ada cara rumus umum. Nah, rata-rata hitung. Nah, rumus umumnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Ini sama ya seperti rumus yang di data tunggal yang ini. Data tunggal untuk jika tabelnya itu bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, ternyata rumus itu bisa juga kalau misalkan datanya itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok gitu. Kalau datanya berkelompok, nah bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan rata-ratanya. Ini sama kayak tadi ya, FI dikali XI ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah sampai dengan Fn dikali Xn. Nah, jumlah frekuensi itu F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. XI, nah
Bedanya di sini, kalau tadi pada data tunggal, XI itu data ke I, misalkan data ke 1, ke 2, ke 3. Tapi kalau data berkelompok, XI ini simbolnya untuk nilai tengah kelas. Ke I-nya sama, dimulai dari 1 sampai dengan N. Nah, XI ini nilai tengah kelas ke I, misalkan X1, X2, X3, tapi itu simbolnya nilai tengah, bukan data. Selanjutnya di sini, F1 itu sama aja ya, untuk frekuensi kelas ke I. Kalau tadi mah pada data tunggal, FI itu frekuensi data ke I, kalau ini kelas ke I. Gitu. Itu cara pertama. Ini cara keduanya, ada cara simpangan rataan atau rataan sementara. Nah, di sini rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini keterangannya bahwa X bar S itu apa? Kalau X bar itu kan rata-rata ya. Kalau X bar S itu apa? X bar S ini adalah rataan sementara. Nah, diperolehnya dari mana? Dari nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, selanjutnya FI ini frekuensi kelas ke I, tadi sudah ya. Lalu DI ini adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Nah, DI ini ditentukan dengan XI dikurangi X bar S. Jadi kalau kita akan menentukan DI, kita harus tahu dulu nilai tengahnya berapa dan rataan sementaranya berapa. Seperti itu. Lalu cara yang ketiga sekarang, cara pengkodean atau cara coding. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI dibagi dengan sigma FI. Nah, keterangannya di sini X bar S tadi rataan sementara ya, udah FI juga frekuensi kelas ke I sama. Nah, P itu apa? Panjang kelasnya, panjang kelas intervalnya berapa nanti. Lalu UI itu kode dengan ketentuan. Nah, UI sama dengan 0 itu untuk kelas X bar S. Nah, jadi nanti kalau kita mengisi pada tabelnya, kita isi dulu yang kelas X bar S-nya, tuliskan nilainya 0. Nah, kode bulat negatif berurutan negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya, ini untuk kelas-kelas sebelum X bar S. Nah, dan kode bulat positif berurutan positif 1, positif 2, positif 3, sampai seterusnya untuk kelas-kelas sesudah X bar S. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan A. Rumus umumean, B. Rataan sementara, dan C. Metode pengkodean. Nah, ini ya tabel berat badannya, satuannya kilogram, lalu di sini kolom keduanya ada frekuensi. Nah, kelas pertama intervalnya 31 sampai 35, frekuensinya ada 4. Kelas kedua 36 sampai 40, frekuensinya 6. Kelas ketiga 41 sampai 45, frekuensinya 9. Kelas keempat 46 sampai 50, frekuensinya 14. Kelas kelima sampai 51 sampai 55, frekuensinya 10. Kelas ke-6 56 sampai 60, frekuensinya 5. Dan kelas ke-7 61 sampai 65, frekuensinya 2. Kita akan menentukan rata-ratanya dengan rumus umumean, rataan sementara, dan metode pengkodean. Nah, cara yang pertama kita selesaikan dengan rumus umumean. Nah, langkah pertama kita buat lagi tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Di soal kan hanya ada kolom berat badan dan frekuensi ya. Nah, sekarang kita tambahkan 2 kolom. Kolom ketiga di sini untuk XI yaitu nilai tengah, dan kolom keempat untuk FI dikali XI, frekuensi dikali nilai tengah. Nah, kita tuliskan lagi berat badannya ada berapa di sini ya per kelas, lalu frekuensinya juga kita tuliskan lagi dan jumlahkan frekuensinya. Tadi di soal sudah dijumlahkan? Oh, belum ya. Berarti di sini kalau belum berarti kita jumlahkan dulu frekuensinya. Nah, kalau sudah, nah, kita buat lagi ya di sini tabel ketiganya yaitu XI. XI itu nilai tengah. Cara menentukannya bagaimana? Nah, contohnya di sini kelas pertama. Perhatikan kelas pertama di sini kan interval kelasnya 31 sampai 35. Nah, di sini kita tambahin aja 31 ditambah 35 dibagi 2. Nanti diperolehlah hasil XI-nya, nilai tengahnya 33.
Lalu untuk kelas kedua pun sama, kedua, ketiga sampai dengan ketujuh juga sama seperti itu. Di sini misalkan kelas kedua, interval kelasnya kan 36 sampai 40. Di sini jumlahkan aja 36 ditambah 40 dibagi 2. Nah, nanti diperoleh 38. Nah, selanjutnya kelas ketiga 41 sampai 45 interval kelasnya. Ini tinggal dijumlahkan. 41 ditambah 45 dibagi 2. Nanti diperoleh hasilnya 43. Kelas keempat, kelima, keenam, ketujuh juga sama. Seperti itu cara penyelesaiannya ya. Cara memperoleh nilai XI-nya maksudnya ya. Nah, kalau sudah diperoleh nilai XI-nya, nah kita lanjut ke kolom keempat. Kolom keempat itu FI dikali XI. Artinya kita tinggal kalikan aja frekuensi dikali nilai tengah. Misalkan di sini contohnya untuk kelas pertama frekuensinya 1, nilai tengahnya 33. Tinggal dikalikan frekuensinya 4 ya, nilai tengahnya 33. Berarti 4 dikali 33 hasilnya 132. Untuk kelas kedua frekuensinya 6, nilai tengahnya 38. Nah, tinggal kalikan aja. 6 dikali 38 hasilnya 228. Selanjutnya frekuensi ketiga. Kelas ketiga frekuensinya 9, nilai tengahnya 43 ya. Berarti tinggal kita kalikan aja 9 dikali 43 hasilnya 387. Kelas keempat frekuensinya 14, nilai tengahnya 48, tinggal dikalikan aja 14 dikali 48 hasilnya 672. Kelas kelima, keenam, ketujuh penyelesaiannya sama seperti itu. Kalau sudah diperoleh FI dikali XI-nya setiap kelas dijumlahkan 132 ditambah 228 ditambah 387 sampai dengan ditambah 126. Diperolehlah nanti hasilnya 2365. Nah, kalau sudah diperoleh tabelnya seperti ini, kita bisa menentukan rata-rata hitungnya atau meannya dengan rumus rata-rata umumnya. Rata-rata umumnya kan ini ya rumusnya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Ini rumus umum untuk menentukan rata-rata. Nah, sama dengan sigma FI dikali XI ini diperoleh dari mana? Nah, dari sini 2365. Kita tuliskan 2365 di sini. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI yang mana? Yang ini. Jumlah dari frekuensinya yaitu 50. Berarti 2365 tinggal dibagi dengan 50. Hasilnya 47,3. Nah, diperolehlah rata-rata mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Ini menggunakan rumus umum mean. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mencari rataan atau rata-rata dengan menggunakan rataan sementara. Nah, kita buat lagi tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Berat badannya kita tuliskan lagi berapa, frekuensinya berapa. Di sini 50 ya. Dijumlahkan. Lalu kolom ketiga di sini XI. Kalau tadi kan di rumus umum hanya 4 kolom ya. Kalau sekarang jadi 5 kolom. Kolom pertama berat badannya per kelas ya berapa. Kolom kedua frekuensi, kolom ketiga XI, ini udah ya, XI-nya tadi sudah ditentukan di cara yang pertama menggunakan rumus umum mean. Nah, kolom yang keempat di sini diisi dengan DI. DI itu XI dikurangi X bar S. Lalu kolom kelima diisinya dengan FI dikali DI. Nah, ini udah ya, cara menentukan nilai tengah sudah dibahas. Kita lanjut aja ke sini. Mencari DI sama dengan XI dikurangi X bar S. Nah, kita tentukan dulu X bar S. Tadi X bar S itu adalah nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Kita lihat di sini frekuensinya yang paling besar yang mana? Nah, yang ini kan, yang 14. Nilai tengahnya berapa? 48. Nah, berarti 48 ini yang menjadi X bar S-nya. X bar S itu adalah nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Frekuensinya yang paling besar 14, dilihat nilai tengahnya berapa? 48. Berarti nilai X bar S-nya itu adalah 48. Oke, sudah diperoleh ya X bar S-nya 48. Berarti semua nilai tengah itu akan dikurangi dengan 48.
Di sini contohnya kelas pertama dulu ya. Kelas pertama nilai tengahnya yaitu 33. Tinggal dikurangi dengan 48. Tadi kan XI berarti X pertama, nilai tengah pertama 33, X bar S-nya 48, berarti 33 dikurangi 48. Hasilnya negatif 15. Untuk kelas kedua sekarang, X2 dikurangi X bar S, berarti nilai tengah kedua, nah di sini ya, 38 dikurangi 48, hasilnya negatif 10. Untuk kelas ketiga sekarang, X3 berarti nanti, X3 dikurangi X bar S, berarti nilai tengah ketiga, kelas ketiga, 43 ya, yang ini, dikurangi 48, hasilnya negatif 5. Nah, untuk kelas keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini sama seperti itu ya, cara menentukannya. Nanti diperolehlah hasilnya, seperti ini. Nah, kalau sudah kolom keempat, DI sama dengan XI dikurangi X bar S, kita lanjut ke kolom kelima, FI dikali DI. Nah, FI itu frekuensi, DI itu yang ini kan, yang udah diperoleh. Contohnya, misal di sini, kelas pertama, frekuensinya 4. Nah, DI-nya yaitu negatif 15. Tinggal dikalikan aja. 4 dikali negatif 15, hasilnya negatif 60. Untuk kelas kedua, frekuensinya 6, DI-nya negatif 10. Dikalikan aja 6 dikali negatif 10, hasilnya negatif 60. Untuk kelas ketiga, frekuensinya 9, DI-nya negatif 5. Kita kalikan aja 9 dikali negatif 5, negatif 40. Dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7, caranya seperti itu. Nah, pada kolom FI dikali DI ini, kalau sudah diperoleh, ini dijumlahkan lagi. Negatif 60 ditambah negatif 60 ditambah negatif 45 ditambah 0 sampai dengan ditambah 30. Nanti diperolehlah hasilnya negatif 35. Nah, selanjutnya kalau sudah diperoleh tabel distribusi frekuensi berkelompoknya seperti ini, kita bisa mencari nilai rata-rata atau nilai rata-rata hitung atau meannya menggunakan rumus rataan sementara. Rumusnya yang ini, X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, tadi diperoleh X bar S-nya itu adalah 48 ditambah sigma FI dikali DI. Nah, sigma FI dikali DI itu diperolehnya dari sini, negatif 35 ditambah sigma FI. Sigma FI udah tentu ya, yang ini jumlah frekuensinya 50. Nah, kalau sudah berarti sama dengan 48 ditambah negatif 35 dibagi 50 itu negatif 0,7. Berarti 48 ditambah negatif 0,7 sama dengan, nah 48 positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti di sini jadi 48 dikurangi 0,7 sama dengan 47,3. Nah, jadi rata-rata atau mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu cara pengkodean atau cara coding ya tadi. Sama ya, langkah pertamanya kita buat dulu di sini tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Kalau di soal kan hanya ada berat badan dan frekuensi. Nah, sekarang kita tambahkan XI, kolom XI tetap ya ada, lalu kolom UI dan kolom FI dikali UI. Ini kolomnya ada 5 ya, sama seperti cara menggunakan rataan sementara ya. Jadi kolomnya ada 5. Kolom pertama berat badannya per kelas dituliskan kembali, frekuensinya dengan jumlahnya dituliskan kembali, XI udah tahu ya cara menentukan XI, sudah dibahas, tinggal kita tuliskan kembali XI-nya berapa. Nah, kita lanjut ke sini ke kolom UI, kolom keempat ya, ke-1, ke-2, ke-3, UI ini kolom keempat. Nah, UI ini bagaimana memperoleh nilai UI? Kenapa di ke atasnya ya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, lalu 0, ke bawahnya positif 1, 2, 3. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk kelas X bar S, berarti X bar S itu kan 48 ya. Kelas berapa nih? Kelas ke 1, 2, 3, mohon maaf dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, X bar S-nya itu berada di kelas keempat. Nah, UI-nya kasih kode 0. Nah, untuk nilai ke atasnya, ini dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3.
untuk ke bawahnya dimulai dari 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi, kalau mengisi kolom UI, itu isi dulu kelas X bar S. Karena di sini X bar S-nya ada pada kelas keempat, berarti di sini tuliskan pada kelas keempat itu nilainya 0. Nah, nilai ke atasnya ini dimulai dari negatif 1 sampai seterusnya. Karena ini ada 3 kelas ya, berarti sampai negatif 3. Lalu ke bawahnya juga 1 sampai seterusnya. Karena di sini ada 3 kelas, ke bawahnya juga berarti dari 1 sampai 3. Ini ke bawah positif, ke atasnya negatif. Nah, seperti itu. Kalau sudah kolom UI-nya, kita lanjut ke kolom kelima, FI dikali UI. Nah, tinggal kita kalikan aja. FI itu kan frekuensi. Tinggal kalikan aja FI, contoh nih, kelas pertama. Frekuensinya 4, UI-nya berapa? Negatif 3, berarti 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Untuk kelas kedua, 6 kan, di sini frekuensinya, berarti UI-nya negatif 2 kan? Nah, kita kalikan aja 6 dikali 2, negatif 2, hasilnya negatif 12. Untuk kelas ketiga, frekuensinya 9, UI-nya negatif 1, berarti kita kalikan 9 dikali negatif 1, hasilnya negatif 9. Untuk kelas keempat, kelima sampai ketujuh, ini sama caranya seperti itu. Nah, kalau sudah diperoleh FI dikali UI-nya, nah di sini dijumlahkan ya, negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 9 ditambah 0 sampai dengan ditambah 6. Nanti diperolehlah di sini jumlahnya negatif 7. Kalau sudah seperti itu, diperoleh ya ini tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini. Kita bisa menentukan rata-rata hitung atau meannya dengan rumus pengkodean. Rumusnya apa? Yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Oke, X bar S tadi sudah diperoleh, X bar S-nya yaitu 48. Ditambah P itu panjang kelas interval. Kenapa di sini 5 diperoleh dari mana? Nah, contohnya di sini kita ambil 31 sampai 35. Ini adalah interval pada kelas pertama. Kita hitung dari 31 sampai 35 ini ada berapa angka? Kita hitung 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 angka. Nah, berarti panjang kelasnya itu ada 5. Apakah kelas kedua, ketiga, keempat sampai 7 juga 5? Iya, betul. Semua kelas yang ada di sini, di kolom ini, panjang kelasnya itu 5. Jadi sama. Kita hitung lagi, misalkan untuk membuktikan kelas kedua 36 kan intervalnya sampai 40. Panjang kelasnya 36, 37, 38, 39, 40. Ada 5 juga. Nah, gitu. Jadi dari situ ya cara menentukan panjang kelas. Tentukan aja satu, pilih mau kelas berapa. Karena nanti semua kelas juga panjangnya sama. Gitu. Berarti panjang kelasnya 5 dikali sigma FI dikali UI. Diperoleh dari mana? Dari sini ya. Jumlah FI dikali UI-nya itu negatif 7 per sigma FI. Sigma FI itu tadi berapa? 50. Oke, berarti sama dengan 48 ditambah, nah ini kalikan dulu, 5 dikali negatif 7 hasilnya negatif 35 per 50 sama dengan 48 ditambah negatif 35 dibagi 50 itu negatif 0,7. Kita lihat di sini ada positif, ada negatif. Kalau dikalikan berarti hasilnya negatif ya, sehingga di sini 48 dikurangi 0,7 hasilnya 47,3. Nah, jadi rata-rata atau mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Coba kita perhatikan dari cara menentukan rata-rata menggunakan rumus umum, lalu rumus rataan sementara dan cara pengkodean, semuanya sama ya, nilainya 47,3 kg untuk rata-ratanya. Hanya beda penyelesaiannya aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya, terkait dengan nilai tengah atau median. Apa itu nilai tengah atau median? Nah, median adalah nilai yang membagi suatu data terurut dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian sama banyak. Nah, yang sudah saya sampaikan di awal bahwa nilai tengah atau median itu ada untuk data tunggal dan data berkelompok. Kita bahas dulu yang pertama ini, nilai tengah atau median data tunggal. Nah, di sini untuk data ganjil dulu. Jika datanya ganjil, mediannya merupakan datum yang berada di tengah atau datum ke n ditambah 1/2. Rumusnya seperti apa?
Nah, median sama dengan X, N ditambah 1 per 2. Oke, untuk lebih memahaminya, di sini ada langsung contoh soalnya ya. Carilah median dari data berikut. Datanya 7, 8, 8, 9, sampai dengan seterusnya di sini 6 ya. Nah, coba kita perhatikan di sini, datanya sudah terurut atau belum? Belum ya. Nah, kalau belum terurut, berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Diperoleh datum terkecilnya 3, datum terbesarnya 9. Nah, di sini kita hitung datanya ada berapa, N-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ternyata ada 13. 13 ini ganjil atau genap? Oh, ternyata ganjil. Nah, oke. Ini penyelesaiannya. Maka untuk mencari mediannya menggunakan rumus yang barusan saya sebutkan ya. Sebelumnya bahwa median sama dengan X, N ditambah 1 per 2. Nah, median bisa kita singkat aja ya dengan ME. Median ini tuh ya. Berarti median sama dengan X. Nah, N-nya tadi berapa? 13. Berarti 13 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X 14 per 2. Sama dengan X 14 dibagi 2 itu 7. Nah, apakah mediannya adalah X7? Bukan ya. Artinya apa? X7 ini cari data ke-7 pada data yang sudah diurutkan. Kita cari data ke-7. X7 itu artinya cari data ke-7 pada data yang sudah diurutkan. Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata data ke-7 pada data yang sudah diurutkan itu nilainya 7. Nah, sehingga median dari data tersebut adalah 7. Seperti itu. Mohon maaf ya, di sini harusnya ada hasilnya median sama dengan 7. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua untuk data genap. Jika datanya genap, mediannya merupakan datum yang berada di tengah atau datum ke N per 2 dan ke N per 2 ditambah 1. Di sini rumusnya, median sama dengan 1 per 2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Untuk lebih memahaminya, langsung ke contoh soal saja ya. Di sini ada contohnya, setelah 8 kali ulangan fisika, Budi memperoleh nilai sebagai berikut. Nah, nilainya ada yang 7, 7, 7, 7, terus 8, 10, 8, 6, 6, terus 7 dan 8. Nah, tentukan median dari data tersebut. Oke, penyelesaiannya. Kita urutkan lagi data nilai ulangan fisika Budi ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau misalkan di soalnya belum terurut, di sini kan belum terurut ya. Nah, kita urutkan dulu. Nah, setelah diurutkan, diperolehlah seperti ini. Datum terkecilnya 6, datum terbesarnya 10. Nah, kita hitung banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga di sini N-nya 8. 8 itu genap atau ganjil? Genap ya. Nah, maka menggunakan rumus ini, median sama dengan 1 per 2 dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Median sama dengan 1 per 2 dikali X, nah N-nya kan 8 ya, berarti 8 per 2 ditambah X, 8 per 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per 2, nah 8 dibagi 2 itu 4 ya, berarti X4 ditambah X 8 per 2 ditambah 1, hasilnya X5, berarti X4 ditambah X5. Artinya apa? X4, kita cari data keempat pada data yang sudah diurutkan. Kita cari data keempatnya 1, 2, 3, 4, oh 7. Oke, kita tuliskan 7 di sini. Ditambah X5. Nah, kita cari data kelima pada data yang sudah diurutkan. Tadi data keempatnya 7, data kelimanya berarti di sini 7 juga ya, berarti kita tuliskan 7 di sini. Sehingga di sini 1 per 2 dikali 7 ditambah 7. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. 1 per 2 dikali 7 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Sama dengan, nah 7 ditambah 7 itu 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Nah, sebetulnya ada cara
cepatnya ya untuk menentukan median data tunggal baik untuk data genap maupun data ganjil. Kita kembali lagi ke data genap. Ke data ganjil. Nah, di sini ini kan disuruh mencari mediannya ya dari data ini. Kita urutkan dulu. Kalau sudah terurut baru kita bisa mencari mediannya ya. Tadi sudah dijelaskan kalau menggunakan rumus itu seperti ini penyelesaiannya. Ada cara cepatnya. Median itu kan membagi data terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak ya. Nah, di sini datanya ada 13. Nah, kita harus bagi dua. Itu cara cepatnya ya. Kita harus bagi dua dengan cara angka ke sebelah kiri banyak angkanya itu harus sama dan angka ke sebelah kanan juga banyak angkanya harus sama. Kita lihat di sini. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita bagi dua, misalkan ke sebelah kiri angkanya 6, ke sebelah kanan juga angkanya 6, berarti nanti ada sisa ya di sini. Satu angka, nah itulah yang nilai mediannya gitu. Jadi angka ini, yang sisanya ini yang menjadi nilai mediannya. Seperti itu. Karena dibaginya di angka ini, ke sebelah kiri angkanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sebelah kanan juga angkanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi kita harus bagi data terurut ini menjadi dua bagian, di mana ke sebelah kiri banyak angkanya sama, ke sebelah kanan juga banyak angkanya sama. Nanti nilai yang di tengahnya ini adalah nilai mediannya. Karena median itu nilai tengah. Jadi angka 7 ini berada di tengah-tengah, seperti itu. Itu cara cepatnya ya, untuk menentukan median pada data ganjil. Pada data genap, sama juga seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, kalau pada data genap, di sini kan ada 8 ya. Nah, ini juga harus kita bagi dua datanya. Di sini kalau kita bagi dua, ke sebelah kiri banyak angkanya ada 3, ke sebelah kanan juga banyak angkanya ada 3, lalu di tengah-tengahnya ada 2 angka. Nah, karena ini mah data genap, ini nggak apa-apa di tengah-tengahnya ada 2 angka. Kalau data ganjil mah kan 1 ya, kalau data genap ini 2 angka. Nah, kalau misalkan 2 angka seperti ini, berarti langsung saja ke cara yang terakhir ini. Tinggal dijumlahkan aja 2 angka ini lalu dibagi 2, nanti hasilnya 7 kan kalau yang ini. Nah, hasil itulah yang menjadi nilai mediannya gitu. Kalau misalkan di sini angkanya 7 dan 3, berarti 7 ditambah 3 10, 10 dibagi 2 5. Nah, berarti median dari data ini adalah 5 gitu. Karena ini mah kebetulan kedua angka di tengahnya itu 7, berarti 7 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, itu adalah cara cepatnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai tengah atau median pada data berkelompok. Nah, rumusnya yaitu median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurangi F dibagi dengan Fm. Nah, di mana median itu terletak pada datum ke N per 2. Di sini ada keterangan rumusnya. L ini itu adalah tepi bawah kelas median, lalu P itu panjang kelas interval, F besar ya di sini frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Kalau Fm di sini F-nya kecil, M-nya juga kecil, ini untuk frekuensi kelas mediannya, dan N itu banyaknya datum atau datanya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, di sini tabelnya ada ya. Berat badan kelas pertama 31 sampai 35, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 4 juga. Lalu kelas kedua 36 sampai 40, frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 10, dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7 yaitu 61 sampai 65, frekuensinya 2 dan frekuensi kumulatifnya 50. Nah, di sini frekuensinya ini udah dijumlahkan ya. Hasilnya 50. Nah, ini frekuensi kumulatif diperoleh dari mana? Kita perhatikan dulu di frekuensi yang ini. Di frekuensi kelas median, kelas intervalnya.
frekuensinya kan yang pertama 4, berarti untuk frekuensi kumulatifnya dimulai dari 4 dulu. Nah, selanjutnya 10 ini dari mana? Nah, 10 ini dari 4 ditambah 6 sama dengan 10. Lalu 19 ini diperoleh dari 10 ditambah 9, hasilnya 19. 33 diperoleh dari 19 ditambah 14 sama dengan 33. Selanjutnya 43 diperoleh dari 33 ditambah 10 sama dengan 43. Yang 48 diperoleh dari 43 ditambah 50, hasilnya 48. Selanjutnya yang terakhir, yang 50 ini diperoleh dari 48 ditambah 2, hasilnya 50. Nah, frekuensi kumulatif pada kelas terakhir ini harus sama dengan jumlah frekuensi kelasnya gitu. Nah, kalau ini kan sudah ada ya frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau sudah berarti kita tidak usah menentukan lagi ya. Ini mah kalau misalkan frekuensi kumulatifnya belum diketahui di soal, nah caranya seperti tadi ya. Nah, kalau sudah diperoleh frekuensi kumulatifnya, maka kita langsung saja menentukan letak median pada datumnya keberapa. Nah, di sini rumusnya N/2 untuk menentukan letak median itu N/2. N-nya tadi diperoleh dari ini, jumlah frekuensinya sama dengan N ini tuh ya. Juga sudah jelas ya, data berat badan 50 orang siswa. Nah, artinya berarti N-nya sebanyak 50. Berarti N/2, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, jadi letak median pada intervalnya itu kelas 46 sampai 50. Kenapa? Pada 46 sampai 50 dilihat dari mana? Kita lihat di sini 25 ini masuk ke frekuensi kumulatif yang mana? Yang paling terdekat. Kalau 19 kan 19 kurang dari 25. Oh, ternyata masuknya itu ke sini, yang paling terdekat dulu ya. 33. Gitu. Karena 33 ini lebih dari 25. Dilihat 33 ini ada pada kelas keberapa? 1, 2, 3, kelas keempat ya di sini. 1, 2, 3, 4. Kelas keempat itu 46, intervalnya sampai 50. Nah, dilihat dari frekuensi kumulatif sama dengan 33, berarti terletak data ke 20 sampai ke 33. Nah, ke 20-nya ini dari mana diperolehnya? Kita lihat lagi di sini. Nah, frekuensi kumulatifnya kan 33, sebelumnya kan 19. Nah, dilanjutkan. Kalau di sininya 33, di sininya 19, dilihat di atasnya 19, berarti dilanjutkan ke 20 sampai ke 33. Kalau misalkan di atas 33 ini angkanya 18, berarti di sini terletak data ke 19 berarti ya. Karena di sini 18 misalkan. Berarti di sini ditulisnya terletak data ke 19 sampai ke 33. Karena di sini mah nilai angkanya frekuensi kumulatifnya 19, berarti dilanjutkan terletak data ke 20 sampai ke 33 seperti itu. Kalau sudah berarti menentukan tepi bawahnya L ya. L sama dengan tepi bawah kelas. Ambil tepi bawahnya berarti 46 ya. Kalau 50 tepi atas. 46 berarti dikurangi 0,5, hasilnya sama dengan 45,5. Ini tepi bawah kelas median. Selanjutnya panjang kelas. Nah, untuk panjang kelas tadi sudah dijelaskan ya. Hitung saja misalkan dari salah satu kelas interval, misalkan 46 sampai 50. Kita hitung ada berapa angka? 46, 47, 48, 49, 50. Ada 5 angka. Berarti panjang kelasnya di sini ada 5. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini dilihat frekuensi kumulatif kelas mediannya kan 33 ya. Nah, sebelumnya berarti yang di atasnya 19 gitu. Nah, sekarang FM itu frekuensi kelas mediannya sama dengan FI ya, FM itu. Dilihat tadi kelas mediannya kan yang ini. Kelas keempat, interval 46 sampai 50, frekuensinya berapa? 14. Kalau sudah diperoleh nilai-nilai seperti ini, baru kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Tadi rumus untuk menentukan nilai tengah atau median data berkelompok itu median sama dengan L ditambah P dikali N/2 dikurangi F dibagi dengan FM. Nah, sama dengan sini kita masukkan L-nya atau tepi bawahnya itu 45,5 ditambah panjang kelas intervalnya 5 dikali N/2. N-nya tadi 50 ya. Berarti 50 dibagi 2
25, berarti 25 dikurangi F, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya 19 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Mohon maaf, FM itu ya betul, frekuensi kelas median. Berarti 14. Nah, kalau sudah berarti sama dengan 45,5 ditambah 5. Nah, di dalam kurung ini kita kurangi dulu 25 dikurangi 19 yaitu 6, sehingga di sini 6 per 14 sama dengan 45,5 ditambah, nah 5 dikali 6 per 14, kita kalikan dulu 5 dikali 6 yaitu 30 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 30 dibagi 14 hasilnya 2,14 sama dengan, nah ini tinggal kita jumlahkan aja hasilnya 47,64. Jadi median berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,64 kg. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang ketiga yaitu modus. Apa itu modus? Modus adalah datum yang nilainya paling sering muncul atau datum yang frekuensinya, kekerapan atau keseringan munculnya itu paling besar. Nah, berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama itu unimodus, yaitu data yang memiliki satu modus. Yang kedua bimodus, yaitu data yang memiliki 2 modus. Yang ketiga multimodus, yaitu data yang memiliki lebih dari 2 modus. Yang keempat, data yang tidak memiliki modus jika semua nilai datumnya mempunyai frekuensi sama besar. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama di sini contoh unimodus atau hanya memiliki satu modus ya. Di sini ada data jumlah saudara kandung murid kelas 12A1. Nah, di sini jumlah saudara kandung 0, 1, 2, 3, 4, frekuensinya 4, 10, 3, 2, 1. Artinya di sini jumlah saudara kandung yang 0 atau yang tidak mempunyai saudara kandung itu ada 4. Yang mempunyai satu saudara kandung ada 10, yang mempunyai 2 saudara kandung itu 3, yang mempunyai 3 saudara kandung itu 2, dan yang mempunyai 4 saudara kandung itu 1. Nah, untuk mencari modusnya, kita lihat di frekuensinya yang paling besar. Yang mana yang paling besar itu ini kan 10, hanya ini aja kan ya yang paling besar. Nah, maka dilihat 10 ini datanya itu berapa? 1. Nah, berarti modusnya adalah 1. Gitu. Lalu frekuensi terbesarnya kan hanya ada 1 ya, 10 aja, berarti ini masuknya ke unimodus. Selanjutnya contoh yang bimodus. Di sini ada data jumlah saudara kandung murid kelas 12A2. Jumlah saudara kandungnya 0, 1, 2, 3, 4, frekuensinya 4, 6, 6, 3, 1. Nah, artinya di sini yang tidak memiliki saudara kandung ada 4 murid ya, yang punya saudara kandungnya 1 ada 6 murid, yang punya 2 saudara kandung ada 6 murid juga, yang mempunyai 3 saudara kandung ada 3 murid, yang mempunyai 4 saudara kandung itu hanya ada 1 murid. Nah, untuk mencari modusnya berapa, dilihat dari frekuensi paling besar. Ternyata di sini frekuensi paling besarnya itu ada 2 ya, 6-nya ada 2. Nah, dilihat datanya berapa? Oh, 1 dan 2. Maka modusnya itu adalah 1 dan 2 yang ini. Karena di sini modusnya ada 2, 1 dan 2, maka masuknya ke bimodus. Selanjutnya, contoh multimodus. Data jumlah saudara kandung murid kelas 12A3. Di sini jumlah saudara kandungnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Frekuensinya 4, 5, 5, 5, 1. Dilihat dari frekuensinya. Yang paling besar itu berapa? 5 ya, tapi di sini 5-nya ada 3. Dilihat datanya. Oh, datanya yang frekuensinya 5 ini ada 1, 2, 3. Maka ini modusnya 1, 2, 3. Ini modusnya kan ada 3, masuknya ke multimodus. Gitu. Selanjutnya, contoh tidak memiliki modus. Di sini ada data jumlah saudara kandung murid kelas 12A4. Jumlah saudara kandungnya 0, 1, 2, 3, 4. Frekuensinya di sini 4 semua. Nah, karena di sini nilai frekuensinya sama semua, tidak ada yang terbesar, nah maka ini tidak memiliki modus. Tidak ada modusnya, maka masuk ke tidak memiliki modus. Seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa modus juga sama ya, ada modus untuk data tunggal dan modus data berkelompok. Kita bahas dulu yang modus data tunggal. Modus disimbolkan dengan MO. Ini disingkat ya, maksudnya itu MO itu modus gitu. Di sini contohnya,
tentukan modus dari data 4, 6, 3, 7, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 8, 6, 9, 6. Penyelesaiannya, ingat, modus itu kan nilai datum yang paling sering muncul ya, atau frekuensi yang paling besar. Nah, kalau di sini kita lihat datum yang sering muncul, yang paling banyak munculnya berapa. Nah, untuk mempermudah melihat datum berapa sih yang sering muncul, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kalau diurutkan seperti ini, bisa terlihat ya, datum yang sering muncul itu yang mana? 3 hanya ada 1, 4, 2 ya. 5, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8, 1, 9, 1. Nah, sudah terlihat ya bahwa 6 yang sering muncul. Nah, maka datum yang paling sering muncul adalah 6, yaitu munculnya sebanyak 4 kali ya. Jadi modus dari data tersebut adalah 6. Seperti itu. Jadi kalau datanya yang sering muncul, maka itu nilai modusnya. Karena di sini datumnya 6 ya. Datum yang sering munculnya itu 6, maka ini modusnya adalah 6. Kalau misalkan yang sering munculnya 9, ya berarti 9 datumnya. Kebetulan di sini 6, berarti modusnya 6. Gitu. Selanjutnya di sini ada modus untuk data berkelompok. Rumusnya modus sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Keterangannya di sini, L itu tadi sudah ya, tepi bawah kelas modus. Kelas dengan frekuensi terbesar. P itu panjang kelas interval. Nah, sekarang D1. D1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Kalau D2, selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soalnya di sini. Tentukan modus dari data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, di sini tabelnya sudah ada ya. Berat badan kolom pertama, kolom keduanya frekuensinya. Berat badan kelas pertama itu intervalnya 31 sampai 35, frekuensinya 4. Kelas kedua 36 sampai 40, frekuensinya 6, dan sampai dengan kelas terakhir ya 61 sampai 65, frekuensinya 2. Nah, selanjutnya kita tentukan letak modusnya. Letak modus pada kelas interval berapa? Di sini 46 sampai 50. Kenapa? Dilihat dari frekuensi paling besar. Dilihat dari frekuensi paling besar, oh paling besarnya 14. 14 ini berada pada kelas interval mana? Oh 46 sampai 50. Nah, maka letak modusnya pada kelas interval 46 sampai 50. Seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan tepi bawah kelas modusnya. Lihat di sini tepi bawahnya 46 ya, berarti 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Sekarang panjang kelas intervalnya P sama dengan 5. Tadi sudah ya. Ini data berat badan yang sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya ya. Sudah diketahui panjangnya itu 5. Caranya tadi ya, hitung saja di sini panjang kelas intervalnya berapa. Sekarang D1. D1 itu tadi apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum modus. Nah, tadi frekuensi kelas modusnya itu adalah 14. Dikurangi sebelumnya, berarti yang di atasnya, dikurangi 9 sama dengan 5. Itu untuk D1. Sekarang yang D2 itu selisih, yang D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, kalau D1 mah sebelum, kalau D2 mah sesudah. Tadi kan frekuensi kelas modusnya 14. Kalau sebelum berarti dikurangi 9, ini untuk D1. Kalau D2 itu sesudah, berarti 14 dikurangi 10, dikurangi angka yang di bawahnya. Hasilnya adalah 4. Nah, sehingga diperoleh modusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini langkah pertama, kita tuliskan dulu rumus modusnya ya. Modus sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Sama dengan tadi L-nya tepi bawah kelasnya itu 45,5. Kita tuliskan 45,5 ditambah panjang kelas intervalnya tadi adalah 5. Berarti 5 dikali, nah D1-nya tadi 5 per 5 ditambah D2-nya adalah 4. Berarti 45,5 ditambah, nah 5 dikali 5 dulu yang ini ya, yang di atasnya. 5 dikali 5, 25.
per 5 ditambah 4, 9. Berarti 45,5 ditambah 25 per 9. Nah, 25 per 9 itu kalau dibagi hasilnya 2,78. Sehingga di sini 45,5 ditambah 2,78 hasilnya 48,28. Jadi, modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Seperti itu. Oke, selesai untuk pembahasan kali ini terkait dengan ukuran pemusatan data. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.